Di saat tanggal tua melanda dan isi kulkas makin menipis, tenang, aku kasih 4 resep menu tanggal tua yang akan nyelamatin dompet dan perutmu. Cuma modal irit tapi rasanya juara. Hai semua, assalamualaikum, kembali lagi di Unike Syarah. Ini dia resep yang pertama. Siapa sangka dua bahan sederhana ini bisa jadi tumisan terenak minggu ini. Gak percaya? Yuk kita coba sendiri. Pertama-tama di sini aku udah siapkan toge 250 gram yang segar banget, udah aku cuci bersih. Selanjutnya aku juga punya sosis. Di sini aku pakai sosis yang ukuran sekitar 15 cm 4 buah. Lalu satu sosis akan aku bagi 4 seperti ini. Untuk kamu yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantuannya untuk di subscribe dan diklik loncengnya agar kamu dapat notifikasi resep-resep terbaru dari aku. Nah selanjutnya ini sosisnya mau aku kerat-keratkan seperti ini ya. Pelan-pelan aja, perlahan, asal keratannya tidak sampai bikin si sosisnya terpotong ya. Kita lakukan ke semua sosis pelan-pelan aja ya, agar hasilnya cantik seperti ini. Nah ini dia hasilnya yang udah kita kerat-keratkan. Nanti pas kita udah tumis dia akan cantik banget hasilnya. Selanjutnya bahan-bahannya aku cuma memakai 4 siung bawang merah. Ini akan aku iris tipis-tipis seperti ini. Lanjut aku menggunakan juga 3 siung bawang putih. Selanjutnya sama di sini cuma dirajang tipis-tipis aja kayak gini. Lalu aku juga menggunakan 4 buah cabai merah dan 4 buah cabai hijau ya. Nah ini aku akan potong iris miring seperti ini untuk cabai merah dan cabai hijaunya ya. Udah bumbunya tuh cuma ini, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau yang semuanya kita iris seperti ini, gampang kan? Selanjutnya aku punya minyak yang udah aku panaskan. Lanjut aku akan masukin cabai bawangnya, kita tumis sebentar. Dan aku mau tambahin 1 buah terasi ABC yang ukurannya tahu sendiri ya, terasi ABC segini. Ini akan aku hancurkan terlebih dahulu. Kita remas-remas seperti ini sampai hancur. Lanjut kita taburin aja ke dalam tumisannya, terus kita oseng dulu. Kita tekan-tekan supaya terasinya ini benar-benar hancur ya. Jika aroma terasinya sudah menyengat seperti ini dan bawang cabenya pun sudah mulai matang ya, lanjut aku masukkan sosisnya, terus aku tambahkan air. Nah setelah itu kita oseng lagi sosisnya sampai sosisnya mekar ya. Dia akan mekarnya cantik banget kayak gini nih, jadi dia seperti cumi-cumi ya, tuh ya kelihatannya cantiknya kayak gini. Nah setelah sosisnya matang, ini baru aku masukkan togenya. Untuk seasoningnya di sini aku cuma pakai kaldu ayam dan garam 1 sendok makan. Lanjut aku kasih air biar tumisannya agak berkuah. Sudah deh, tinggal kita masak aja sebentar, kurang lebih 2-3 menit ya. Sengaja aku nggak masak lama-lama, aku masih suka sosisnya yang masih agak kres-kres ya pada saat kita makan. Dan ini dia tumisan toge sosisnya. Ini hangat-hangat dimakan pakai nasi hangat, jangan tanya, enak banget. Bagi kamu yang merasa resep ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-share ke media sosial kamu. Makasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantuannya untuk di like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, resep yang pertama sudah selesai. Saatnya kita ke resep yang kedua. Tiap masak ini nasi di rumah langsung auto habis duluan.
Padahal ini cuma teri dan telur, tapi bikin suamiku betah di rumah. Aku pakainya teri belah, lalu aku cuci bersih dan ini sudah aku rendam dengan air panas ya, biar hilang semua kotorannya. Aku juga menggunakan satu butir telur. Di sini akan aku pecahkan dulu telurnya, lalu aku kocok lepas aja telurnya. Untuk bumbunya kamu siapin aja 10 siung bawang merah ukurannya kecil, lalu 3 siung bawang putih ukurannya sedang aja. Terus di sini aku juga pakai 5 buah cabai rawit setan. Untuk kamu yang suka pedas boleh ditambahin lagi ya. Nah, ini motong bawang merahnya diiris kasar aja, besar-besar seperti ini ya, jangan tipis-tipis ya. Terus kalau misalnya ukurannya kecil nggak usah diiris ya. Sedangkan untuk bawang putihnya ini baru aku rajang tipis-tipis. Untuk cabai setannya ini aku akan potong bulat-bulat seperti ini ya. Untuk kamu yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantuannya untuk di subscribe dan diklik loncengnya agar kamu dapat notifikasi terbaru dari aku. Nah, udah kita selesai perpotongannya, lanjut panaskan minyak dan aku akan goreng dulu terinya. Kita oseng terus terinya ya, jangan sampai menggumpal. Nah, ini kita oseng sampai warnanya kecoklatan seperti ini ya. Dia benar-benar harus coklat ya, biar dia garing. Jadi kalau misalnya tidak kering, ini pasti akan masih kayak melempem gitu deh. Nah, ini sudah kering terinya, sudah benar-benar coklat tapi tidak gosong. Kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya dengan menggunakan minyak bekas menggoreng teri, ini aku akan masukkan telurnya. Terus kita tunggu sebentar, baru kita aduk ya, biar telurnya tidak terlalu pecah. Nah, setelah itu baru kita masukkan bawang merahnya terlebih dahulu. Kita masak sebentar. 1 menit kemudian kita masukkan bawang putih dan cabai rawit setannya. Kita oseng terus sampai si bawang putihnya agak sedikit layu ya. Setelah itu aku punya terasi ABC, ini aku pakai 1 buah. Ini akan aku hancurkan terlebih dahulu seperti ini. Terus lanjut kita akan oseng sampai terasinya matang ya. Baru begini aja wangi aroma terasinya tuh bikin perut udah keroncongan. Untuk seasoningnya aku cuman pakai kaldu bubuk 1 sendok teh aja cukup. Ini udah asin jadi nggak perlu ditambahin garam lagi ya. Udah kita aduk aja dengan menggunakan api kecil, cukup 2 menit aja biar terinya tetap garing ya. Udah deh, tinggal kita sajikan aja di dalam piring kesayangan kamu. Oh iya, untuk kamu yang merasa resep ini bermanfaat, tolong bantuannya untuk di-share biar resep ini nggak hanya berhenti di kamu tapi bisa berbagi ke semuanya. Oseng teri telurnya sudah jadi, kita sajikan bersama nasi yang panas. Ini mau aku cobain ya, aku pakai nasi yang benar-benar dari rice cooker panasnya, ditambah si oseng teri telurnya ini, aduh ya. Setelah itu kita akan awuk-awuk ya, kita awuk-awuk nasinya terlebih dahulu kayak gini nih cara awuk-awuknya. Itu ya kan, nggak ngiler, kamu yakin nggak ngiler aku awuk-awuk ini. Ini aku mau cobain dulu, bismillah. Nah, ini tuh ya, kriuk dari terinya berasa banget, gurihnya, pedesnya juga dapat banget ya. Pantesan aja suamiku sampai nambah nasi berkali-kali. Masih di sini kan? Kita lanjut yuk ke resep yang ketiga. Yang bilang jantung pisang gak enak, coba dulu resep ini. Taburin teri crispy-nya, bikin lagi. Masak sekali, ludes keluarga. Ini aku pakai 1 buah karena ukurannya lumayan besar ya. Terus di sini aku akan kasih tahu kamu tips cara masak jantung pisang biar nggak hitam. Pertama-tama kita akan buka dulu bagian jantung pisangnya yang sudah tua sampai ketemu bagian putihnya yang seperti ini ya, dan kita akan memakai bagian putihnya aja. Setelah itu
Di sini udah aku panaskan air sampai mendidih, lalu aku kasih garam 1 sendok teh. Terus tinggal kita masukin aja jantung pisangnya, langsung dipotong di atas air mendidih ini ya. Untuk kamu yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa bantuannya untuk di subscribe dan diklik loncengnya agar kamu dapat resep-resep terbaru dari aku. Ini semua jantung pisangnya kita masukin aja ke dalam yang mendidih sampai bagian terakhir ya, seperti ini. Nah ini nih bagian ini tuh empuk, ini bisa kita potong juga. Udah, selanjutnya tinggal kita aduk aja kurang lebih 10 menit ya. Untuk kamu yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantuannya untuk di subscribe dan diklik loncengnya biar kamu dapat resep-resep terbaru dari aku. Setelah 10 menit jantung pisangnya sudah matang, sudah empuk. Ini tinggal kita pindahkan aja ke wadah yang lebih bersih. Untuk bagian yang kecil-kecilnya kita gunain saringan aja, jangan sampai ada yang tersisa. Kalian bisa lihat ini airnya sudah hitam, tandanya getahnya sudah hilang. Terus aku punya teri nasi kurang lebih ini 150 gram. Terus mau aku siram menggunakan air panas. Kita siramkan air panas agar kotoran dalam teri nasinya hilang dan teri nasinya tidak terlalu asin. Ini aku punya tips lagi agar teri nasinya pada saat kita goreng menjadi crispy dan tidak mudah patah, adalah kita taburi dengan tepung di atas minyak panas, baru masukkan teri nasinya. Terus udah deh, tinggal kita oseng aja teri nasinya, tapi jangan sering-sering dioseng ya. Ini biarin aja pelan-pelan, pinggirannya aja kita ketengahin ke dalam minyak panas. Jika warnanya sudah mulai menguning, ini kita osengnya, dibuyarkan terinya biar tidak menempel satu sama lain. Dan jika sudah mulai golden brown seperti ini baru kita angkat dan tiriskan. Langsung cepet-cepet ya biar terinya tidak gosong. Pindahkan ke wadah dan kalian bisa dengarkan ini tuh crispy-nya nyata banget ya. Udah deh, tinggal kita simpan dulu terinya. Kita balik lagi ke jantung pisang yang tadi sudah kita rebus. Nah warnanya cantik ya, masih putih bersih. Selanjutnya ini jantung pisangnya mau aku iris-iris seperti ini, panjang-panjang, tipis-tipis kayak gini. Jangan lupa untuk di like video ini. Terus kalian mau resep menu harian yang simpel-simpel apalagi ya, kadang kan ribet ya, kalian tinggal komen aja di bawah ini, tanya mau resep menu makanan yang simpel, atau kalian punya resep boleh langsung komen aja di bawah ini ya. Terus ini aku punya 8 siung bawang merah, tapi ini karena gede-gede jadi aku punya 5 siung dan akan aku potong besar-besar seperti ini, tidak diiris tipis-tipis. Sedangkan bawang putihnya aku menggunakan 4 siung, ini baru bawang putihnya yang aku rajang tipis-tipis. Terus aku juga menggunakan 3 buah cabai rawit setan, ini akan aku potong bulat-bulat seperti ini. Untuk cabai keritingnya aku menggunakan 3 buah, sama aku potong bulat-bulat kayak cabai rawit merahnya. Kalau bagi kalian yang mau suka pedas boleh ditambahin cabainya. Terus kita panaskan minyak dan kita langsung oseng aja per cabai dan bawangannya. Aku tambahkan 1 buah terasi ABC yang ukurannya kecil. Kita hancurkan terlebih dahulu terasinya. Terus kita oseng lagi sambil ditekan-tekan spatulanya biar terasinya hancur ya. Lanjut kita masukkan jantung pisangnya. Kita oseng terus dan sedikit ditekan. Ini tidak aku tambahkan air karena kalau kita tekan-tekan seperti ini nanti kandungan air dalam jantung pisangnya ini akan keluar sendiri. Untuk kamu yang suka dengan resep video aku, jangan lupa bantuannya untuk di-share juga biar nggak berhenti di kamu. Jadi resep-resep aku biar tersebar ya ke media sosial kamu juga.
Selanjutnya aku akan tuangin garam. Sayang garamnya nggak terikot. Ini aku tadi pakai garam 1 sendok teh. Lalu aku masukkan kaldu ayam. Ini aku pakai setengah bungkus. Terus kita tekan-tekan lagi osengnya. Nah, ini kandungan airnya ini sudah mulai kelihatan ya. Tandanya jantung pisang kita ini juga sudah mulai matang karena kandungan airnya juga sudah mulai keluar ya. Sudah deh, tinggal matikan kompor. Lanjut kita taruh di dalam piring kesayangan. Setelah itu taburin teri nasi yang udah kita buat crispy tadi di atasnya. Sengaja tidak aku campur pada saat mengoseng biar ini tetap menjadi crispy dan pada saat dimakan nanti ini tuh jadi nikmat banget. Dan ini dia oseng jantung pisang plus teri nasi. Sajikan untuk makan siang bersama keluarga kalian. Ditambahkan nasi panas kayak gini ya. Aduh, aromanya aja ya dari jantung pisangnya. Terus ditambah dengan teri nasi crispy ya, yang aku sengaja bikin crispy terinya. Ini tuh menggiurkan sekali. Nggak kalah deh daripada kita masak daging yang mahal. Masak oseng jantung pisang dan teri nasi begini, ini tuh udah nikmat banget. Tanpa sambal kurang pas ya. Nah, ini dia resep sambal yang terakhir. Kalian pasti nggak nyangka sambal yang satu ini cuma pakai bahan dapur biasa, tapi rasanya kayak sambal rumahan paling juara. Nih, lihat ya, ini dia sambal kemangi tempe crispy yang bikin nagih. Pertama-tama aku siapkan 2 buah papan tempe, ukurannya kecil. Kalau yang besar kalian bisa pakai 1 aja. Selanjutnya tempenya kita taruh di wadah, lalu aku akan ulek tempenya. Kita akan bejek-bejek seperti ini menggunakan ulekan. Untuk kamu yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa bantuannya untuk di-subscribe dan diklik loncengnya agar kamu dapat resep-resep terbaru dari aku. Nah, ini sudah halus seperti ini. Aku tambahkan 50 ml air. Lalu di sini aku menggunakan tepung sajiku yang ukurannya kecil kayak gini ya, tepung serbaguna. Ini kita masukkan aja 1 bungkus tepung serbagunanya. Setelah semua tepungnya masuk, di sini aku akan menggunakan tanganku udah aku cuci bersih ya. Ini akan aku campur tempe dan tepungnya sampai benar-benar tercampur ya. Setelah itu aku udah panaskan minyak. Lalu kita masukkan adonan tempe yang tadi udah kita buat satu persatu menggunakan sendok seperti ini, atau dicubit-cubit pakai tangan juga boleh banget ya. Nah, ini juga jangan lupa dibolak-balik biar matangnya sempurna. Setelah warnanya golden brown seperti ini kita angkat lalu kita tiriskan ya. Kita lakukan hal yang sama ke semua adonan tempe yang tadi udah kita buat. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya sempurna. Setelah golden brown kita angkat dan tiriskan. Nah, aku akan siapkan persambelannya. Kalian boleh lihat di kolom deskripsi aja ya sambelnya apa aja. Terus di sini aku juga gunain kemanginya. Selanjutnya ini akan aku goreng dulu persambelannya yang tadi udah aku kasih tahu ke kalian. Setelah itu jangan lupa di sini aku tambahkan terasi ABC 1 bungkus yang kecil. Lalu kita aduk aja sampai si tomat dan cabai-cabai bawangnya ini layu ya. Setelah layu baru kita angkat ya.
Setelah itu kita pindahkan ke cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini udah aku cuman gunain garam aja seasoningnya karena sudah ada rasanya dari si terasinya ya. Selanjutnya udah deh tinggal kita ulek sampai benar-benar halus. Jangan lupa untuk di like dan di komen video ini. Kalian mau resep apa lagi nanti siapa tahu aku bisa buatin. Jika sudah halus, baru kita tambahkan daun kemangi secukupnya aja di atasnya. Terus kita bejek-bejek kemanginya biar aroma kemanginya ini keluar juga di sambalnya ya. Ini dia tempe crispy yang udah kita buat tadi. Sengaja nggak aku masak semua karena yang aku sambelin cukup segini aja. Selanjutnya tempenya ini mau aku taruh di atas sambelnya. Sambal kemangi dengan tempe crispy-nya sudah jadi. Tampilan yang cantik tidak secantik itu teman. Ini tuh pedesnya bukan main. Tapi kalau kamu campur pakai nasi hangat seperti aku ini, dijamin deh enak banget. Ini dia, aku mau cobain dulu. Bismillah. Crispy banget ditambah pedas sambal dan aroma kemanginya ini tuh nampol banget. Masak simpel ala Unika Syara. Selamat mencoba.